Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi seluler dengan judul Cellular Network Convergence Planning using 19 of MHS in the Cirebon City area by comparing the two scenario, namely MU-MIMO and SU-MIMO. Di sini anggota kelompok kami ada saya Eko Prasetyo dengan NIM 2010-1001, ada Tri Sudaryanto 2010-1002, Rifki Ardiansyah 2010-1003, Sri Mundiati 2010-1004, Pinka Yulia 2010-1005. Latar belakang yang mendasari penelitian ini yakni kita tahu bahwa di era saat ini penggunaan Wi-Fi itu menjadi hal yang sangat umum dan menjadi sebuah teknologi yang memberikan signifikan terhadap kinerja efisiensi, yakni multiple input, multiple output (MIMO). Pada penelitian tahun 2015 melakukan analisis perencanaan jaringan LTE Advanced di wilayah urban Indonesia dengan fokus pada metode carrier aggregation. Saat teknologi 4G diperkenalkan, penetrasi mencapai 90% dari populasi. Penelitian ini menggunakan metode interband out in contiguous carrier aggregation dan skenario carrier aggregation development skenario 3. Nah, pada penelitian ini spektrum frekuensi melibatkan primary cell 1800 MHz mode FDD dan secondary cell 900 MHz mode FDD 7,5 MHz. Analisis mencakup parameter RS, PR, CINR, Blare, dan throughput dengan penekanan pada penambahan perangkat antena MIMO untuk menangani pergerakan data yang cepat. Hasil penelitian menunjukkan skema antena MIMO 2X CADS memberikan throughput tertinggi. Penelitian ini merancang dan menganalisis performansi MU-MIMO dan SU-MIMO di Kota Cirebon untuk perancangan konverg dengan melihat jumlah set yang diperlukan pada level 905 MHz dengan output yang dihasilkan berupa convert by signal level, convert by CIN plus effective signal analysis dan convert by throughput. Next. Oke, selanjutnya memasuki ke tahap flowchart, di mana pada tahap flowchart ini terdiri dari 6 tahapan. Memasuki tahap yang pertama yaitu peneliti melakukan studi literatur mengenai perencanaan jaringan seluler dan pemahaman mendalam terhadap informasi, makalah, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik perencanaan jaringan seluler, serta mempelajari teknologi SU-MIMO dan MU-MIMO. Untuk tahap yang kedua yaitu penentuan lokasi jaringan yang sesuai dengan kriteria kawasan pembangunan di kawasan industri, pelabuhan maupun di kawasan pariwisata di Pulau Jawa. Untuk tahap yang ketiga yaitu penentuan parameter jaringan seluler dengan frekuensi 900 MHz dengan bandwidth 20 MHz dan parameter lain yang diperlukan untuk menganalisis performasi MIMO dan SU-MIMO di kawasan kota Cirebon. Next. Oke, untuk tahap yang keempat, melakukan simulasi perencanaan jaringan dengan software ASOL dengan memasukkan data lokasi, parameter-parameter yang telah ditentukan dan menjalankan simulasi untuk skenario yang diinginkan, yaitu menggunakan skenario MU-MIMO dan SU-MIMO, serta mendapatkan output terkait coverage by signal level
coverage by C, Sales 1 plus N, effective signal analysis, coverage by Throughput. Untuk tahap yang kelima yaitu dilakukan pengujian pada peta cakupan jaringan yang dihasilkan oleh akal berdasarkan skenario MUMIMO dan SUMIMO. Untuk tahap yang terakhir yang keenam yaitu menganalisa dan pembahasan dari hasil simulasi perencanaan jaringan dengan software ATOL dengan membandingkan dua skenario MUMIMO dan SUMIMO. Lanjut. Oke, di sini terdapat dari hasil dan pembahasan dari SUMIMO. Untuk gambar 3.1 merupakan coverage by signal level dan histogram coverage by signal level atau DL dari SUMIMO. Pada histogram tersebut, SUMIMO nilai tertinggi di signal level sekitar minus 90,85 sekitar 4,5 km dan nilai terendah terletak di signal level minus 70,65 sekitar 0,5 km. Nah, pada bagian tersebut memiliki nilai min atau rata-rata 77,15 dBm besar dengan standar deviasi sebesar 11,95 dBm. Lanjut. Nah, untuk gambar MIMO yang 3.2 tersebut merupakan versi salah 1 plus N dan histogram coverage versi salah 1 plus N dapat kita dapatkan hasilnya tersebar pada PJSCH di salah 1 plus N level DL pada posisi 0,1 yang satuan desibel yakni sebesar 1,123 km. Sedangkan untuk nilai terendahnya yaitu 0 desibel yang mana ada 19 mulai dari min 1 sampai minus 20. Pada bagian tersebut memiliki nilai min sebesar 5,41 dengan standar deviasi sebesar 4,71 desibel. Pada gambar yang bawah yaitu gambar 3.3 efektif signal analisis dan histogram efektif signal analisis, di mana nilai tertinggi terletak RSRP level DL pada posisi minus 118, min 117 yang satuan dBm sebesar 0,627 km. Sedangkan untuk nilai terendah berada di 0 km dengan RSRP level sebanyak 14 mulai dari min 136 dBm sampai min 140 dBm. Bagian ini memiliki nilai min sebesar min 108,9 dBm dengan standar deviasi sebesar 7,14 dBm. Selanjutnya untuk gambar yang terakhir, next Mas Eko. Untuk hasil pembahasan SUMIMO yang terakhir yaitu pada gambar 3,4 jadi 4 maksud saya tentang coverage by Throughput dan coverage by Throughput. Pada bagian ini RLC dengan throughput DL yang satuan kbps yang paling tinggi bernilai 50.000 kbps dengan jarak lebih dari 1,2 km. Disimbolkan dengan diagram batang warna merah tersebut. Posisi ini nilainya sama pada diagram batang warna biru yang nilai RLC channel throughput sekitar 5.000 sampai 10.000. Sedangkan untuk jarak yang terjadi saat nilai RL di channel throughput sekitar 20.000 sampai 25.000. Hasil ini memiliki nilai min sebesar 26,701,39 kbps dengan standar deviasi sebesar 22,400,13 kbps. Next. Oke, untuk pembahasan MUMIMO akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sri Mundiarti. Oke, selanjutnya pada gambar 3.5 merupakan coverage by signal level dan coverage by signal level histogramnya dari MUMIMO, di mana pada bagian ini nilai tertinggi terletak di antara min 90 sampai dengan min 85 dengan nilai jarak sebesar 5,053 km.
Sedangkan pada bagian terendah terletak di base signal dengan nilai min 105, min 100 dengan jarak 0,01 km, di mana untuk nilai min pada bagian ini sebesar min 77,01 dBm dengan standar deviasi sebesar 11,85 dBm. Selanjutnya pada gambar 3.6 ini merupakan coverage by C per I plus N dan histogram dari coverage by C per I plus N, di mana pada bagian ini PDSCH C per I plus N dengan level downlink tertinggi terletak pada angka 0-5 dB dengan jarak di atas 1,1 km. Sedangkan untuk nilai terendah itu terletak di angka 15 dB dengan jarak 0-0,1 km. Pada bagian ini juga mempunyai nilai min sebesar 4,48 dB dengan standar deviasi 3,85 dB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki, silakan. Pada gambar tersebut mengenai efektif signal analysis berdasarkan hasil simulasi dan kalkulasi serta pada bagian histogram. Pada bagian ini RSRP level downlink dengan nilai tertinggi berada pada angka minus 110 dBm dengan jangkauan jarak di atas 1 km. Sedangkan yang terendah terletak di angka minus 124 sampai 140 dBm dengan jarak 0 km. Nilai min di bagian ini senilai minus 107,94 dBm dengan standar variasi senilai 6,84 dBm. Oke, baik untuk hasil simulasinya di sini kelompok kami menggunakan frekuensi 900 dengan bandwidth 20 MHz. Nah, di sini untuk frekuensinya saya menggunakan yang 900 untuk downlink start frekuensinya menggunakan 925 MHz. Untuk uplink start frekuensinya pada 880 dengan channel width atau bandwidthnya 20 MHz. Terus untuk device metodenya FDD, number PRBS-nya 100 dengan frekuensi 23 MHz. Terus adjacent channel suppression factornya 28,23. Oke, kemudian untuk bagian parameter antenanya, di sini untuk parameter antenanya kami menggunakan Catherine dengan derajatnya 65 derajat ini dengan electrical tilt-nya sebesar 4 derajat dengan frekuensi rentan pada 870 sampai 960. Oke, kemudian untuk di bagian smart antenna ini ada bagian yang pertama itu ada TMA-nya. Di sini yang kami pakai itu untuk noise figure-nya sebesar 7 dB, untuk reception gain-nya 12 dB dan transmission loss-nya 0,5 dB. Kemudian pada bagian feeder, nah di sini kami menggunakan loss per meternya atau dB per meternya sebesar 0,25. Terus untuk connection reception loss-nya itu sebesar 0,5 dB. Untuk connector transmission losses sebesar 0,5 dB. Terus untuk bagian transmitter equipment, nah di sini untuk noise figure-nya kita menggunakan 7 dB. Nah, kemudian untuk lokasi yang kami planning adalah lokasi Cirebon di dekat pantai seperti ini. Nah, untuk luas cakupan areanya itu sebesar 16,87 km persegi dan kami menggunakan 4 site karena di sini di bagian station template-nya untuk MoMA-nya dulu. Nah, untuk MoMA-nya ini kami menggunakan 3 sektor dengan hexagon radius sebesar 5.000 meter. Untuk height ground-nya itu panjang kabelnya itu 40 meter, transmissionnya 4, reception-nya juga 4,
Untuk main propagation modelnya dan extended propagationnya kami menggunakan cos Hatta. Main radiusnya 4.000 meter. Nah, untuk transmissionnya di sini equipmentnya kami menggunakan yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah kami buat untuk TMA, feeder, dan transmitternya. Feeder range-nya 50 meter, 50 dan reception-nya 50 meter. Terus untuk neighbor-nya kita pakai 16 untuk intrateknologi dan interteknologinya. Nah, ini untuk yang MoMaIMo. Sedangkan untuk yang SuMaIMo, nah di sini mirip sama pengaturannya. Untuk sektornya 3, hexagon radiusnya 5.000 meter. Main antenanya kami menggunakan yang sudah kami modif sebelumnya tadi, yang kami beri nama Syscomcell. Terus untuk transmission dan receptionnya 4. Untuk main propagationnya sama, menggunakan cos Hatta, dan main radiusnya 4.000 meter. Main resolutionnya 50. Terus untuk extended radiusnya 8.000 meter. Dan extended resolutionnya 100 meter. Nah, kemudian untuk bagian transmitternya kami pakai yang sudah kami buat tadi, yang nama Syscomcell. Dan untuk transmission dan receptionnya sama 50 meter. Untuk neighbors-nya juga sama 16, dan baik untuk intra-teknologi maupun interteknologinya. Oke, lalu untuk hasil simulasinya atau prediction calculation-nya, nah di sini ada hasilnya. Yang bawah ini yang sebelumnya untuk SuMaIMo. Nah, ini hasil-hasilnya untuk histogramnya. Ini terus yang selanjutnya yang sudah kami kalkulasi juga untuk hasil yang MoMaIMo-nya, untuk histogram by signal levelnya. Terus ini untuk by nya histogramnya, by terus untuk histogram bagian efektif signal analysis-nya. Terus yang terakhir adalah histogram untuk coverage by output-nya. Ini. Ya, mungkin untuk selanjutnya, untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Pinka Yulia. Oke, selanjutnya kesimpulan ya. Pada bagian coverage by signal level dan histogram coverage by signal level atau downlink pada SU-MIMO mempunyai nilai min 77,15 dBm sebesar dengan standar deviation sebesar 11,95 dBm. Sedangkan pada MU-MIMO nilai min pada bagian ini sebesar 77,01 dBm dengan standar deviasi 11,85 dBm. Sedangkan pada bagian coverage base per N+1 dan histogramnya itu pada SU-MIMO mempunyai nilai min sebesar 5,41 dBm dan standar deviation sebesar 4,71 dB. Sedangkan untuk MU-MIMO nilai min-nya itu sebesar 4,48 dB dengan standar deviation sebesar 3,85. Kesimpulan akhir, nilai rata-rata pada coverage by signal dan histogramnya itu serta coverage by C plus N dan histogramnya SU-MIMO nilainya sebanding dengan MU-MIMO pada bagian nilai rata-rata efektif sinyal analisis dan efektif sinyal analisis pada SU-MIMO nilai rata-ratanya lebih kecil SU-MIMO dibandingkan dengan MU-MIMO. Sedangkan pada bagian coverage by throughput nilai SU-MIMO dan MU-MIMO memiliki nilai yang sama. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.